Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Imamil muttaqin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Sayyiduna al-mukarram sesepuh pondok pesantren al-mubarak kalih kula wargi hormateun pribados, mudah-mudahan ku Allah dimuliakeun. Al-mukarramun, para alim ulama, para santri, para alumni, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Da biasa Bu acara kieu masuk aya 2, aya hadirin aya pami hadirin mah hadirin dilebet tunonoong di masjid Bu, eta mah hadirin. Pami hadirat mah hadir out di luar. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dalam Sahih Bukhari diriwayatkan, suatu malam sahabat Mu'ad bin Jabal sholat isya sendirian di masjid. Selesai takbiratul ihram, datang makmum di belakangnya. Mu'ad bin Jabal tahu Pak ada makmum di belakang, tapi saking semangatnya beliau sholat, di rakaat pertama setelah membaca Al-Fatihah beliau membaca surat Al-Baqarah. Di rakaat kedua setelah Al-Fatihah beliau membaca surat An-Nisa. Streslah makmumna. Akhirnya makmumna minggat, tak selesai berjamaah dengan Mu'ad bin Jabal. Selesai sholat Mu'ad bin Jabal tahu ada makmumnya yang minggat. Amek Pak, terbalik mahnya berjamaah kabur. Keesokan harinya sampai kabar pada telinga si makmum tadi bahwa Mu'ad bin Jabal memarahi dia. Ngarawas isin disesilan ku salah sawiyo sahabat cerdas baginda Nabi. Akhirnya si makmum ini curhat mengadu kepada Rasulullah SAW. Ya Rasul, abdi teh sanes alim berjamaah sareng Kang Mu'ad teh. Terus kunaon bejana kabur. Atuh daya Rasul bayangkeun, rakaat pertama maca Al-Baqarah, rakaat kedua maca An-Nisa. Da abdi teh seueur kaperyogian. Ku Rasulullah dijapri Mu'ad bin Jabal. Ta'ad, sini. Benar apa yang disampaikan orang ini Mu'ad, bahwa tadi malam kau mengimami sholat membaca Al-Baqarah dan An-Nisa? Betul ya Rasul. Giliran Rasulullah Ibu Anwarah, amek Rasulullah kamu Mu'ad bin Jabal. Kata Nabi, anta munafir ya Mu'ad, kau itu penyebab orang lari dari agama Allah. Orang ini tidak mau berjamaah karena kau terlalu lama membaca surat di dalam sholat. Kenapa kau tidak baca surat Al-Lail, Ad-Duha, Asy-Syamsi, atau juga orang NU kulhu? Ya makarang maca Al-Baqarah. Dari hadis ini Bapak Ibu kita bisa mengambil pelajaran. Salat berjamaah wae teu kenging lami komo ceramah. Kitu eta teh eusin. Ibu bapak hadirin sekalian, sebelum saya panjang lebar saya ingin tanya dulu ibu-ibu lah. Bu, aya ibu-ibu teh cinta ka Rasulullah geuning melempem belah dinya. Bu cinta ka Rasulullah, kenal ka Rasulullah henteu. Ibu cinta ka Rasulullah nya cinta, kenal ka Rasulullah nya duka. Nih biasanya kalau kita mencintai seseorang, maka setiap ucapan, perilaku, kebiasaan, bahkan makanan favoritnya kita perhatikan betul. Nih saya ingin cek alumni putri di Al-Mubarak, bener gak cintanya sama Nabi? Bu, hari makanan favorit Nabi apa? Seblak. Jangan ayah seblak. Biasanya Pak Deris kalau ditanya kaum muslimin apa makanan favorit Nabi, pasti jawabannya korma. Nu jarang diurang.
Padahal gak ada hadis yang bilang Nabi resep korma. Cek hadis-hadis tentang korma itu semua bersifat informatif. Nabi kantos nuang korma jenis ini. Nabi seseringna nuang korma jenis ini. Pami nuang korma jenis ini sahur Nabi bakal kieu. Makanan itu yang paling disukai Nabi dalam riwayat Muslim dan Imam Ahmad itu disebut yuhibbu. Dipikas senang ku Rasulullah. Bahkan dalam hadis riwayat Ahmad yang lain itu disebut ahabba. Paling dipikas senang ku Rasulullah itu ad-duba. Ad-duba itu waluh. Ibu terang waluh. Nusuk di kolak. Nah, nusuk di kolak. Upami waluh sayur mana mina komun dalam hadis itu. Upami ad-duba itu waluh agung nusuk di kolak. Bahkan kata Sayyidina Anas bin Malik, kalau Nabi disuguhi makan besar, parasmanan, Nabi masuk nuang heula waluh, tos nuang waluh baru Nabi mencicipi makanan yang lain. Kata Anas bin Malik, dari saat itu saya paling senang makan labu karena saya tahu Rasulullah kasenengna waluh. Namanya terang Rasul resep waluh. Tadi urang mah Pak Deris karena informasi tentang Nabi itu sepotong-sepotong, pokoknya nama korma wen jaram di urang. Makanya ketika Ramadan kan penjualan korma di Tasik meningkat. Pertanyaan saya, kalau penjualan korma di Tasik meningkat, nu untung saha? Petani Timur Tengah. Karena di Tasik batu buahan. Coba kalau kita sampaikan fakta ini, bahwa makanan yang paling disukai Nabi teh waluh, meureun petani kita ekonominya sedikit terangkat Pak. Da waluh mah dipikir imah ge jadi. Rumawi Ramadan ayeuna mah sunah Rasul teh kolak. Matak upami engke aya alumni nu naros nu teu sunting naon kamari tabligh akbar teh kolak. Kita kenalan dulu lah dengan Nabi sepintas. Saya minta 5 menit untuk mengenalkan Sayyiduna Muhammad kepada hadirin semua. Bagi para kiai, para alumni yang ingin detil mengetahui Nabi dari ujung rambut sampai ujung kaki, dari mulai Nabi bangun tidur sampai Nabi sedang tidur, itu bisa baca satu kitab khusus yang ditulis oleh Imam At-Tirmidzi, merangkum 427 hadis tentang Nabi. Judulnya Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Kata Siti Aisyah, ibu, bapak, kalau Nabi menyisir rambut, beliau itu paling senang dibelah dua juga kieu, bu. Sahih Bukhari. Jadi Rasulullah itu kalau menyisir rambut, beliau paling senang dibelah dua. Kedua, kata Siti Aisyah, ketika Nabi wafat, uban di rambut beliau terdapat 20 lembar, tidak lebih. Sisanya hitam. Jantan Pak Deris ketika Nabi pupus, huis tina rambut nate mung 20 lembar. Itu langkung saur Siti Aisyah. Ini penting disampaikan kepada umat. Bilih ayah alumni Al-Mubarak geger dina TikTok ngaku ngimpen pepenak sareng Nabi. Ketika ku sayhuna dikonfirmasi teh, Mang, kumaha Nabi teh dina impian pangarsa rambutna nyeplak bodas. Mang, eta mah Ganjar Pranowo. Da Rasulullah mah saur Siti Aisyah huisna mung 20 Ketiga, sahabat Abdullah bin Mas'ud meriwayatkan, ketika baginda Nabi wafat, di jenggotnya terdapat 13 atau 14 lembar uban, sisanya hitam. Jantan ketika Nabi pupus, ibu, huis dina janggotna teh mung 14 lembar, sisanya hitam. Tak ibu, beres di dieu mulih ka bumi tingali janggot salaki. Lamun dina janggotna teh tos aya 13 lembar, nu bodasna teh komot tos aya 14 lembar, titip ulah dikantun-kantun. Kumaha ada caroge abdi mah tos bodas sadaya janggotna teh tak eta mah kadaluarsa. Terakhir lah biar cepet. Ini apa, Bu? Sarung. Kiai-kiai pesantren, kiai-kiai NU sok dihina ku batur teh kan, dipanggil kaum sarungan, nu sok nganggo sarung.
Diwalar ku Siti Aisyah dalam hadis riwayat At-Tirmidzi, ketika Nabi wafat, Nabi sedang memakai sarung. Bu, abdi di sarung teh sanes gaduh panyakit. Cek si ibu teh karunya budak kene geus disa sarung, yang kana teh burut. Saya lihat kiai saya pakai sarung, saya ikut pakai sarung. Saur Siti Aisyah, Rasulullah mah pupusna oge nuju nganggo setelan sarung naon, Bu? Setelan sarung naon? Peci, kopiah. Dangewa hanap sarung luhur helm. Biasana lamun hanapna sarung luhurna di kope. Saur Siti Aisyah, Nabi punya 3 peci kan. Pertama peci putih, peci haji. Nah, seperti Asep Nuripayun. Kalau Nabi di rumah sedang santai, Nabi itu paling senang pakai peci putih seperti itu tanpa lilitan sorban. Mirip gitu. Kalau Nabi mimpin acara resmi, alumnian gitu kan, mimpin khutbah, Nabi itu paling senang pakai peci yang dari Romawi, lumuncung, lalu dililit pakai sorban. Kalau Nabi bepergian keluar kota, kata Siti Aisyah, Nabi itu paling senang pakai peci yang ada tutup telinganya. Dari hadis-hadis ini, ibu bapak, ternyata Sayyidina Muhammad itu sosoknya tidak jauh dari perilaku dan guru-guru kita di kampung. Nabi ngangosinya ajengan urang mah guru urang mah disebut nage kaum sarungan. Nabi gaduh tilu peci. Kiai kita tidak akan berani mengajar, apalagi mimpin salat jamaah kalau tidak pakai peci. Ini penting disampaikan agar jangan menganggap Sayyidina Muhammad itu sosok nun jauh di sana tak tergapai. Dalam riwayat-riwayat soal itu ternyata Sayyidina Muhammad itu tidak jauh perilakunya dengan guru dan kiai-kiai kita di pesantren. Ibu bapak hadirin sekalian, saya tidak akan panjang lebar karena sudah terlalu malam, masih banyak acara. Apa yang harus kita contoh dari Sayyidina Muhammad SAW dalam konteks kita hari ini? Tanggal 1 September kemarin itu saya diundang oleh Pak JK, Pak Yusuf Kala. Selesai ceramah, beliau ngobrol. Ajengan, Forbes Institute dari Amerika merilis data terbaru. Dari 100 orang terkaya di Indonesia, muslimnya cuma 8 orang. Jadi aya ranking Pak, anu ngaranking harta kekayaan sa Indonesia Raya, dipilihlah 100 orang terkaya. Dari 100 orang paling kaya di Indonesia, muslimnya cuma 8 orang. Padahal kita tahu 78,13% penduduk Indonesia muslim. Tapi dari 78% muslim Indonesia, nu beungarna ngan 8 orang. 92 orang yang kayanya itu berasal dari saudara-saudara kita non muslim yang 22% ini Pak. Ini PR besar bagi kita. Kenapa kemiskinan merebak di tengah-tengah umat? Saya bikin riset kecil-kecilan. Saya tidak bicara kemiskinan kultural, kemiskinan struktural Pak Dewi. Itu bagian pemangku kebijakan dan para ahli ekonomi. Saya bicara jangan-jangan ada semacam teologi kemiskinan. Misalkan, saya sering mendengar ketika acara peringatan Maulid Nabi itu, mubalik yang bilang begini, ibu bapak bayangku, Rasulullah mah damis nage ngagaralem tilas palapah korma, dakulemna dina palapah, Nabi mah acut nage ayat tamalan, Nabi mah sering ngaganyel patuangan anaku batu karena lapar ke ayat tuangan. Itu kan yang sering disampaikan kepada kita. Saya ingin tanya, kinten-kinten ayah alumni Al-Mubarak yang harus mengganjal perut dengan batu saking laparnya tak ada makanan? Ayah mual. Jadi salami iya Pak, Sayyidina Muhammad dikenalkan kepada umat langkung balangsak, tipang balangsakna alumni Al-Mubarak. Matak umatna termotivasi miskin. Peperiheun nyontok Rasulullah ibadahna hese atau miskin-miskina sarua. Ini semacam teologi. Padahal
kalau kita buka hajanah intelektual Islam dari Maroko sampai Merauke, para ulama itu sangat menentang hal seperti itu. Misalkan Abu Hayyan At-Tauhidi menulis kitab keren Al-Basair wa Dakhair. Lalu ulah tebih-tebih lah ulama kebanggaan Nusantara Syekh Nawawi Al-Bantani itu menulis kitab tipis judulnya Fathus Somadil Alim. Beliau menyampaikan, manik takoda annan nabi fakir minal mal. Siapa orang yang meyakini bahwa Sayyiduna Muhammad itu miskin, dia telah berdosa besar. Dosa besar meyakini Sayyiduna Muhammad miskin. Bahkan Imam Tajuddin Asy-Syubki dalam kitabnya Tabaqatus Syafil Kubra, beliau menyampaikan, ketika aku mendengar ada orang yang membicarakan kemiskinan Nabi, saya tidak pernah melepaskan tangannya sebelum dia bertobat dari perkataannya itu. Imam Al-Qurtubi, ahli tafsir dari Eropa, penulis tafsir Al-Jami'ul Ahkam, beliau mengatakan begini, di dalam Al-Quran minimal ada 2 dalil bahwa Sayyiduna Muhammad kaya raya. 1, Nabi haram menerima zakat. Nabi mah haram nanti. Salah satu alasannya karena nabinya orang kaya. Kedua, Nabi dilarang oleh Allah menerima upah dari dakwah. Nabi dilarang tegas oleh Allah menerima bayaran dari ceramah-ceramahnya. Tapi mohon dicatat panitia, nu dilarang teh Nabi, Pak. Ini mohon digaris bawahi. Hari sanes Nabi mah teu aya larangan, Pak. La raiba fihi. Kenapa Nabi dilarang? Janji Allah. Wa wajadaka ailam. Janji Allah yang akan mengkayakan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya telah mendata harta kekayaan Nabi dalam riwayat-riwayat sahih. Kemarin saya presentasikan di 8 UIN, Universitas Islam Negeri se-Jawa dan Lampung. Nabi itu, Pak, punya 5.736 ekor unta. 5.700, Pak, untanya itu. Makanya ketika haji wada, Nabi kurban 100 ekor unta. Untanya 5.700. Nabi punya 10.640 ekor kambing. Cung alumni Al-Mubarak yang punya kambing 10.000 ekor. Nabi itu 10.640 ekor. Nabi punya 13 bidang tanah. Jadi sertifikat tanah Nabi itu 13, Pak. Bari lain menang PTSL itu, Pak. Yang di dalam Sahih Bukhari bisa dicek, di dalam Sahih Bukhari juz ketiga ada kitabun nafaqah. Di bawahnya ada bab habsurajul futasana ala ahli. Kata Umar bin Khattab, 1 kali panen dari 1 kebun di Bani Nadir, Nabi mampu menyetok makanan pokok keluarga selama 1 tahun full. Sekali panen, tisa bidang tanah, dapur keluarga aman 1 tahun. Acan 12 bidang deui, Pak. Maknya nu kitu kismin, Pak. Ini yang harus kita sampaikan kepada umat. Nabi kita nabi yang kaya raya. Dengan kekayaannya beliau memberikan teladan bagaimana mentasarufkan kekayaan untuk perjuangan dakwah. Bahkan agama kita punya satu adigium, maqamaddin illa bil mal. Agama tidak akan tegak tanpa dukungan dana. Laras teh, Bu? Sok urang bade silaturahim, sowan sinarang guru-guru urang di dieu, acara syiar Islam sapertos kieu, cekap ku istighosah. Kemudian malaikat Jibril mawa senek. Harus pakai dana. Kita mau membangun asrama, mau membangun pesantren, mau membangun masjid, cekap ketawasulan sinarang mahalul qiyam. Ngantosan malaikatnya nak besi jeung semen. Kudu ka toko material. Pertanyaannya, ari toko material nak kersaeun dibayar ku surat Al-Ikhlas. Moal kudu ku dana. Nu mawi pangersa Sayyidina Al-Mukarram kasepuhan di dieu upami ngadoa dana teh sok disebat, Pak. Allahumma hasil maqasid aya dana. Soklah para ajengan pamimpin istighosah dana sok disebat. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasid. Ya. Sok lagu favorit ibu-ibu we lah upami impihan di lembur saatos magadir naon.
Ya dana, Pak. Saking pentingnya dana. Bahkan rukun Islam yang tidak perlu dana, yang gratis dari rukun Islam hanya baca syahadat, Pak. Catat, dari 5 rukun Islam yang gratis tidak memerlukan dana, hanya baca syahadat. 4 sisanya perlu harta, perlu dana. Sholat peryogi harta. Peryogi, maknya sarung jeung bukenaker sholat ngadaguan pembagian caleg. Kan kita yang harus beli. Puasa Ramadan peryogi dana, Pak. Peryogi, da buka jeung sahur mah bagian ting MBG, Pak. Kita yang harus beli. Apalagi zakat, apalagi naik haji. 60 juta Bu ongkos naik haji tahun kemarin itu. Jadi ayat tina rukun Islam ongkos nawai 60. Ini menandakan kita harus kaya agar bisa bayar zakat, bisa naik haji, bisa wakaf, bisa sodakoh, bisa menyantuni yatim, menyantuni jompo, menyantuni janda tua. Kadek pangersa Asep janda tua. Hari janda muda jeung janda pirang mah ulah disantuni. Koleksi eta mah. Hayong beunghar. Fakta Pak Deris, hese dialajak beunghar ke umat Islam. Ku abdi neme diajak mungkin. Bari sahur Nabi, malaikat itu mengaminkan doa yang berada di majlis ilmu. Pas namanya ku abdi diajak hayong beunghar. Cek malaikatnya atuh serius maneh mah coret. Moal cair, Bu. Sing semangat atuh mudah-mudahan janten doa. Dina psikologi itu ada yang namanya law of attraction. Kalau kita fokus pada satu tujuan, semesta akan mendukung kita. Sing semangat. Hoyong beunghar. Belah di marepe. Betah miskin, Mang. Semangat atuh. Hoyong beunghar. Usaha. Usaha. Harta kekayaan Nabi yang melimpah ruah itu bukan simsalabim. Mentang-mentang Nabi doanya mustajab, mentang-mentang Rasul punya mukjizat kemudian beliau cengeng kepada Allah, enggak. Sugan saur Rasul teh ya Allah peryogi doma burudul ti pusaka. Tapi hasil peras keringat banting tulang Sayyidina Muhammad dari usia 8 tahun beliau bekerja keras itu, Pak. Imam Ibnu Katsir itu menyampaikan Sayyidina Muhammad jadi pengusahanya 27 tahun. Jadi nabinya cuma 23 tahun. Lami mana beliau jadi nabi dengan jadi pengusaha? Jadi pengusaha. Makanya di dalam kitab-kitab fikih bab muamalah itu lebih banyak daripada bab ibadah. Kenapa? Karena Sayyidina Muhammadnya lebih lama jadi pengusaha daripada jadi nabinya. Ini yang harus disampaikan kepada umat. Nabi kita bukan nabi pemalas, tapi pekerja keras. Makanya peringatan Maulid Nabi ini mari kita teladani Sayyidina Muhammad dari etos kerjanya. Saya itu bergetar ketika membaca riwayat dalam Tobaqatul Kubra karya Al-Imam Ibnu Sa'ad. Kata beliau, Sayyidina Muhammad lahir ke bumi tanpa melihat wajah sang ayah. Yatim sejak kecil. Di usia 6 tahun ditinggal wafat oleh ibunda terkasih. Yatim piatu di usia 6 tahun. Makanya Sayyidina Muhammad sangat menitipkan yatim dan janda kepada kita umatnya. Jadi upami ibu bapak di bumi kan gaduh jamaah, gaduh pondok, hengsok aya acara santunan yatim, jangan hanya yatim, janda juga disantuni. Karena kata Nabi dalam Sahih Muslim, man sa'a alal armalati wal masakin ay minal yatim, dalam syarahnya itu fahuwa fi sabilillah. Siapa orang yang mengulurkan tangan untuk membantu para janda dan yatim, dia sedang menapaki sabilillah. Jadi kami santunan teh yatim sinareng janda. Matakan di pesantren aya istilah nih Kang, manjanda wajadah. Ayahnya manjanda wajadah. Tadi gini ku MC, mudah-mudahan pengorbanan ibu bapak sadaya ku Allah dibalas dengan berlipat janda. Kenapa Nabi menitipkan yatim? Beliau merasakan bagaimana hidup sebagai yatim. Tidak punya ayah untuk bernaung, tidak punya seseorang untuk melindunginya. Nabi merasakan sebagai yatim. Lalu kenapa Nabi menitipkan janda kepada kita umatnya? Nabi melihat sendiri
bagaimana ibundanya berjibaku bertahan hidup seorang diri janda. Mun kan sahur barudak lebay.com, istri itu adalah tulang rusuk, dekat di hati untuk dicintai, dekat di tangan untuk dilindungi. Tapi ketika suaminya wafat atau bercerai, dia bukan hanya tulang rusuk, tapi tulang punggung keluarga. Makanya Sayyidina Muhammad sangat menitipkan janda kepada kita. Kita percepat saja ya. Di usia 6 tahun sebatang kara, lalu Allah mengutus sosok yang sangat mencintai beliau, sang kakek terkasih Abdul Muthalib, yang mencurahkan cinta sepenuhnya kepada sang yatim piatu bernama Muhammad bin Abdullah. Hanya 2 tahun Nabi menerima curahan cinta kasih seorang kakek. Allah pun ambil sang kakek dari kehidupan Sayyidina Muhammad. Di usia 8 tahun kembali beliau hidup sebatang kara. Lalu hadir sang paman yang mencintai Nabi lebih dari anaknya sendiri, Abu Thalib. Tapi ibu bapak, Abu Thalib itu sok sanaos mencintai Nabi lebih dari anaknya sendiri, Pak Daris. Tapi kondisi ekonomi beliau tidak seperti abu-abu yang lain. Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan, Abu Rijal Bakri. Tama bala leunghar abu-abu. Abu Thalib itu ekonomi sederhana, anak banyak dan masih kecil-kecil. Lalu ditambah dengan kehadiran Sayyidina Muhammad di rumah beliau, otomatis beban ekonominya bertambah. Makanya kata Fatimah binti Asad, istri dari Abu Thalib, ketika Muhammad hadir di rumah kami, tak hentinya dia merengek memintakan pekerjaan kepadaku. Jantan Sayyidina Muhammad usia 8 tahun di bumi Abu Thalib, hampir tiap dinten saur Fatimah binti Asad, anjeuna hoyong pangmilariankeun damal di pangmilariankeun damal atuh sugan di Indomaret. Lalu Fatimah tanya, "Jang, ujang teh alit kene atuh karek 8 tahun kunaon tos hayang didamel?" Nih jawaban Sayyidina Muhammad yang menggetarkan. "Allah aku nakalan ala amni." Supados abdi teh janten beban kangepun paman. Anak usia 8 tahun sudah mempunyai mental kemandirian, tak mau menjadi beban bagi orang lain. Mari kita muhasabah, usia kita sudah lebih dari 30 tahun. Sudah adakah mental kemandirian dalam hati kita? Makanya ketika kita menitipkan anak kita di sini, di pondok, lain teu deudeuh, lain teu nyaah. Kenapa? Karena di pesantren ini kau belajar mandiri, nak. Mandi sendiri, cuci baju sendiri, menata pakaian sendiri, menata kegiatan sendiri. Kenapa? Agar menumbuhkan jiwa mandiri dalam hidupmu. Ketika kau mungkin kelak, kau tidak menjadi beban bagi masyarakat. Karena sudah mandiri. Saya kadang berpikir Pak Deris, alumni Al-Mubarak, mobil Innova, Ribon, ari ngeusi pertalit, Pak. Apakah itu tidak menjadi beban bagi negara? Bukankah pertalit itu, subsidi itu hanya untuk orang miskin? APBN kita jebol karena bengkaknya subsidi. Bumi wawang tapi yang dipilok PKH. Apa itu tidak meneladani sifat Sayyidina Muhammad? Kemandirian. Wabil khusus pondok pesantren harus mandiri. Jangan mau pesantren itu bergantung kepada donatur. Soalnya kalau pesantren bergantung pada donatur, sokerin letah. Makanya pesantren-pesantren kalau kita lacak sejarah pesantren, seluruhnya mandiri pada dari dulu itu. Makanya ketika kemarin Bapak Aing, ini Bapak Aing, atau nanti Bapak Sia itu teh, menutup atau menghentikan sejenak APBD hibah ke pesantren. Ramai Pak para dengan pesantren itu. Saya bukannya tidak suka. Saya bilang begini, sebelum KDM hidup, sebelum NKRI berdiri, pesantren Agus hirup bisa mandiri, Pak. Kenapa hari ini kita harus bergantung kepada bantuan pemerintah? Lamun aya nuhun, henteu ada oge urang mah mandiri. Kita menginginkan pesantren kembali pada itu. Makanya tahun 1928 sampai 1932, dua tokoh pendidikan, aya kersana Pak Deris, mantan Kadis Pendidikan. Dua tokoh pendidikan Indonesia, Ki Hajar Dewantara
dan Dr. Sutomo, mereka menggadang-gadang kelak kalau bangsa ini merdeka, maka pesantren adalah sistem pendidikan nasional kita. Itu tertuang selama 4 tahun mereka WA-an gitu kan. Japrian Antawi Ki Hajar Dewantara sareng Dr. Sutomo. Diterbitkan oleh Balai Pustaka. Judul bukunya Dialog Peradaban. Mereka menginginkan pesantren menjadi kurikulum nasional. Kenapa? Salah satu alasan Ki Hajar Dewantara, karena di lembaga inilah pendidikan bisa mandiri. Nah, iya nama terus rada di kabupaten di Rorompo. Haruslah Kak Pak Deris gitu kan. Rasanya sulit kita mencari pondok yang mandiri. Hari di kota Majigana itu jauh beda. Ini penting. Teladan pertama yang harus kita contoh dari Sayyidina Muhammad, mandirilah. 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 Ketika kita mungkin kelak mandiri, jangan bergantung pada pemberian umat. Kita punya marwah. Kita punya harga diri sebagai seorang qadatul ummah. Singkat cerita, Abu Thalib mencarikan bos yang berkenan mempekerjakan sang yatim bernama Muhammad bin Abdullah. Didapatilah seorang bos besar yang punya ternak banyak, berkenan mempekerjakan Sayyidina Muhammad kecil dengan bayaran beberapa kirot dalam Sahih Bukhari itu. Kirot receh bu, upami dinar dirham itu uang besar, kirot itu receh. Kata Ibnu Katsir, di usia 9 tahunan Sayyidina Muhammad menggembalakan kambing penduduk Mekah dengan bayaran beberapa kirot. Tapi meskipun bayarannya receh, tanggung jawabnya luar biasa. Satu saja dombanya wafat, mati dimakan serigala atau hilang diambil pencuri, harus tanggung jawab kepada yang punya. Tapi ibu bapak, Sayyidina Muhammad meskipun dibayar murah, tapi beliau memikul kepercayaan bosnya dengan semaksimal mungkin. Tidak pernah ada pemilik ternak yang kecewa dengan kinerja Muhammad. Berkembang biak Pak, ternak anak itu. Beda deui jeung di urang Pak Deris di kabupaten. Aya dana desa Pak, diangge pemberdayaan ekonomi, ketahanan pangan, nitipkeun domba ka masyarakat. Da can sataun teh berkembang beak Pak. Berkembang biak. Eta teh can nyontoh Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Singkat ceritalah biar cepat ya. Saya hanya ingin menyampaikan, ibu bapak para alumni sudah tahu bahwa jenggot Nabi sering basah dengan air mata ketika beliau berdoa. Tapi saya yakin para alumni Al-Mubarak ini jarang mengenal, jarang tahu bahwa pakaian Sayyidina Muhammad sering basah dengan keringat ketika beliau bekerja. Ini yang jarang disampaikan kepada umat. Nganggap nate Nabi itu juga mama begitu kan, sila burudul gitu kan, nyingkapkeun sarung duit tumpul. Nabi kita itu nabi pekerja keras, bukan nabi pemalas. Sudah saatnya kita bangkit, sudah saatnya umat Islam bangkit. Wabil khusus para qadatul ummah, para alumni Al-Mubarak, ketika beliau mukim nanti ajak umat bagaimana meneladani bukan hanya Senin Kemis, bukan hanya di masjid dan sajadah, tapi kita mengikuti Nabi di pasar, di kantor, di kebon, di serang. Sayyidina Muhammad itu tetap menjadi uswatun. Usia 12 tahun beliau diajak dagang oleh Abu Thalib ke Syam, ke Syria. Kata Profesor Afjanur Rahman dari Pakistan, Syam itu, Syria itu adalah pusat perdagangan di mana bertemunya Persia, Romawi dan semenanjung Arabia. Mundi urang Tanah Abang Pak, pasar besar. Sayyidina Muhammad kecil usia 12 tahun diajak menempuh perjalanan ratusan kilometer mapai jalan satapak. Ngajujug ka hiji lemur teu karasa capek. Sabab aya udah teh. Begitu Sayyidina Muhammad pertama kali melihat pasar Syria, Pak. Sayyidina Muhammad bukan hanya melihat hiruk pikuk penjual dan pembeli. Bukan hanya melihat bagaimana metodologi menawarkan barang, bagaimana menjual. Tapi Nabi melihat bagaimana kecurangan di pasar itu terjadi. Sumpah palsu pedagang agar dagangannya laku menjadi lalap rumah, cek orang Sunda.
Lalu Sayyiduna Muhammad pulang ke Mekah dengan satu spirit yang luar biasa. Jalur perdagangan adalah jalan hidupnya. Nabi berhenti dari beternak, beliau mulai belajar dagang. Ajir dalam sirah Nabawiyah itu disebut. Ajir itu pedagang upah, magang. Jadi Sayyiduna Muhammad usia 12 tahunan itu ibu didamel magang jadi pekerja upah kepada saudagar-saudagar Mekah. Makanya nanti ketika beliau sudah menjadi nabi, beliau sangat melindungi hak-hak pekerja. Beliau sangat membela kepentingan kaum buruh. Bahkan Nabi bersabda, Allah akan menjadi musuh orang yang menahan gaji pekerjanya. Bahkan Nabi menginstruksikan bayarlah upah sebelum keringatnya kering. Kenapa? Karena Nabi merasakan di posisi buruh, Pak. Nabi merasakan bagaimana beliau diperas keringatnya, tenaganya diperas oleh atasannya. Makanya Nabi teh ngabela pisan kaum buruh, Pak. Titit ieu mah ngagawekeun biasa ari ajengan makannya. Sok ngadamelkeun para santri-santrinya anu di bumi geuning ibu tukang tanur, tukang naon. Pan judulna teh ngabedug, Pak, dibayarna teh da dianyuk, Pak. Keringat mereka sudah tertumpah, tenaganya sudah diperas, tapi bayaranana dianyuk. Itu bukan teladan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak hadirin sekalian, singkat ceritalah. 10 menit lagi ya Bu. Soalnya sirah Nabawiyah ini Pak Deris jarang disampaikan. Ketika kita bicara sirah Nabawiyah ya perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq. Seolah-olah sejarah Nabi itu diisi dengan perang. Padahal selama Sayyidina Muhammad menjadi Nabi 23 tahun, perangnya cuma 81 hari, tidak lebih. Sisanya Nabi isi dengan bekerja keras. Lamalah usia dewasa, kata Ibnu Katsir 17 atau 18 tahun, Nabi resign. Keluar di PT Kahatek di urang teh atau keluar tiga cawan orangnya. Beliau belajar mandiri, berwirausaha. Tapi masalahnya Nabi tidak punya modal untuk memulai usaha berwirausaha karena penghasilannya habis untuk membantu perekonomian Abu Thalib. Nabi tidak punya barang untuk dijual karena beliau bukan produsen. Nih bekal untuk santri. Nabi kita ketika belajar berwirausaha, beliau tidak punya modal, beliau tidak punya barang. Tapi beliau punya etos kerja yang membara, punya strategi marketing keren yang beliau pelajari dari saudagar-saudagar Mekah selama beberapa tahun. Taktiknya Nabi datangi pedagang-pedagang kecil di pelosok Mekah itu. Ibu gaduh produk naon? Iya aya seblak. Iya suka dipang icalankeun mangga. Bapak gaduh produk naon? Iya aya tahu bulat. Iya suka dipang icalankeun mangga. Mang gaduh produk naon? Teu gaduh set, mang memung gaduh harga diri. Uyos manawi ku abdi diical mah. Jadi Nabi itu Pak ketika remaja usia 17-18 tahun muncul bahasa orang mah jadi reseller Pak. Jadi affiliate dina Shopee, dina TikTok gitu kan. Nabi itu memulai karirnya dari sana Pak. Makanya jangan rendahkan para pekerja, jangan rendahkan para kurir. Kalau alumni Al-Mubarak, Mukim, kadang damal kanusanis, jangan minder. Nabi kita pernah berada di posisi itu Pak. Bahkan saya pernah tanya guru-guru saya yang ahli hadis. Dabi mah Pak Deris sanis ahli hadis, ahli hadas Pak. Saya pernah tanya guru-guru saya yang ahli hadis, pernah gak Nabi mencium tangan sahabatnya yang ahli ibadah? Kan sahabat yang terkenal ahli ibadah itu Abu Darda, Abu Dzar Al-Ghifari. Kata beliau belum pernah ada. Justru yang ada itu Nabi mencium tangan sahabatnya nusa sangaleun dipakai usaha. Jadi Nabi itu mencium tangan sahabatnya nusa sangaleun dipakai usaha. Hadis yang pertama diriwayatkan oleh Al-Baihaqi di dalam Dalailun Nubuwah. Suatu hari Nabi pulang dari perang Tabuk Pak. Beliau istirahat sejenak di satu perkampungan. Di perkampungan itu ada sigorus sahabat. Sahabat lain RT acan. Biasalah ngureungan di urang kami. Namanya Sa'ad bin Mu'ad. Ketika Sa'ad bin Mu'ad melihat ada rombongan Nabi beristirahat, beliau sedang Muhammad ruwas Rasulullah Tepaderis. Kenapa?
Karena kedua tangan Sa'ad bin Mu'ad dalam hadis qad jilata sasangaleun Pak. Ditaros ku Rasul teh jam. Kunaon itu kasar kieu leungeun teh beda jeung alumni Al Mubarak cenah lalemes. Sa'ad bin Mu'ad tertunduk malu Pak. Ditaros panangan kasar di payunun gegeden para sahabat. Tertunduk malu. Lalu beliau menjawab, "Numawi ya Rasul, abdi ma usrib martilan batu. Lajeng batu nadi ical ka pasar kangepun bojo skincare. Batu nadi ical ka pasar kangepun anak COD. Dugi ka abdi kasar kieu." Eta ku Nabi dicanak panangan Sa'ad bin Mu'ad dicium ibu saur Nabi, "Ketahuilah anak muda, kedua tanganmu ini tangan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dipakai usaha." Hadis yang kedua riwayat At-Tabrani. Ada sahabat Nabi yang keren. Nasib dan khair, dedeg sampai rupa hade, cerdas, intelek, namina Mu'ad bin Jabal. Sehingga Nabi pakai Mu'ad bin Jabal sebagai wajah Islam pertama ke luar negeri. Sebagai duta besar. Namanya Mu'ad bin Jabal. Beberapa lama di Yaman pulang, Nabi kalinglap. Karena kulit Mu'ad bin Jabal semakin hitam, tangannya kasar penuh kapalan. Lalu Nabi tanya, "Ad, naon wae di Yaman deh gini, kecal kumal kieu." "Numawi ya Rasul, abdi di Yaman mah teu tiasa icalan online. Nya abdi teh tatanen, macul, ngarip, ngoredug di kaki teh." Ku Nabi dicanak Pak pandangan Mu'ad bin Jabal, dicium saur Nabi, "Ketahuilah Mu'ad, kedua tanganmu ini tangan yang tidak akan pernah disentuh oleh api neraka." Karena dipakai usaha. Itu udah cenah ajengan abdi mah gengsi mun usaha. Imam Al-Hakim meriwayatkan dalam Al-Mustadraknya bahwa tidak ada nabi yang nganggur. Setiap nabi gaduh pakasaban, gaduh pekerjaan untuk menutupi kebutuhan ekonominya. Karena Allah tidak ridho kalau para nabi kekasihnya hidup dari belas kasihan umatnya. Ini penting. Alumni Al Mubarak harus punya pekerjaan. Ulah ngandelkeun kuro jadi penghasilan Pak. Ini penting. Cenah upami dipercanten ceramah, dipercanten kuro, aya nu maksiat, alhamdulillah henteu da aya jang sakalian kuota jeung bensin mah. Ini penting Pak. Kemandirian yang harus ditanamkan kepada santri-santri kita. Ya. Nah, icalan naon we lah nya abdi icalan sora cenah. Ini penting Pak. Jadi Sayyiduna Muhammad itu sangat menghargai etos kerja umatnya. Dugi ka dicium Bu, panangan anu sasangaleun teh. Kadang urang mah sok ningali kaum buruh teh sebelah mata. Kadang urang mah ningali padamel teh sebelah mata. Nabi mah mengapresiasi. Kenapa? Nabi pernah berada di posisi itu. Ketika kita merendahkan pekerja, kita mengambil hak-haknya, kita sedang mengobarkan bendera permusuhan dengan Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi. Yang terakhir, Ibu Bapak, upami pangersa Sayyiduna Al Mukarram di dieu jam 3 janari gugah abdas netepan tahajud, salat tobat, istighfar, lajeng dosana ku Allah dihapunten. Wajar. Batur manuju tibra mantena gugah, batur manuju tiris mantena abdas. Dihampura dosana wajar Pak. Tapi Sayyiduna Muhammad bersabda dalam hadis riwayat Imam Ahmad, "Man bata kallan." Siapa orang yang di malam hari tidur dengan lelah, min amali yadeh, karena dari pagi capek mencari nafkah, bata magfuron lahu, kata Nabi. Dia tidur dengan dosa-dosanya Allah ampuni. Petani, pedagang, naon we lah usaha ti enjing-enjing, sumping sonten kabungi, capek, penat, berpeluh keringat, dur soal adan isa netepan buher we kerek Pak. Nya tibra nya kerek dosa dihapunten saur Nabi magfuran lahu. Kira kutah umat Islam tidak termotivasi untuk bangkit secara ekonomi, menyingsingkan lengan baju, membanting tulang. Bahkan Sayyidina Umar bin Khattab itu pernah bersabda begini. Dina SW-na teh kantos nyawa skill. Saya lebih suka Allah wafatkan sedang bekerja daripada Allah wafatkan saya sedang berperang di medan jihad. Jadi Sayyidina Umar mah hoyong maot teh nuju usaha daripada maot nuju berperang di jalan Allah.
Aya nu screenshot Pak, viral lah meureun di grup alumni teh. Aya nu ngaklarifikasi. Punten pangarsa ieu teh asa rada kontroversi, da alumni Al Mubarak mah hoyong maotna teh nuju berperang membela agama Allah. Saur Sayyidina Umar, atuh kari baca surat Al-Muzammil ayat 20. Surat naon Bu? Ayat wa akharuna, kata Allah, sebagian manusia itu yadribuna fil ardi, ada mereka yang berjalan di atas permukaan bumi, yabtaguna min fadlillah, mencari karunia Allah, mencari rezeki, usaha maksudnya. Wa akharuna, sebagian lagi yuqatiluna fi sabilillah, berperang di jalan Allah. Saur Sayyidina Umar, ku Allah wae nu usaha mah disebut leuwih ti heula daripada nu berperang di jalan Allah. Disebut tipayun berarti lebih halus daripada nu kadua. Bukankah perintah jihad juga bi amwalikum baru bi anfusikum, dan harta dihasilkan dengan bekerja. Saat itulah nu tiasa kapihatur Ibu Bapak, intina naon cenah Bu? Kolak. Enak kana kolak walu. Intinya mari kita teladani Nabi bukan hanya di sajadah tapi dalam etos kerjanya. Jangan hanya mengikuti Nabi, hanya menangis ketika berdoa, tapi ayo kita mencontoh Nabi dengan bermandikan keringat, mencari nafkah yang halal agar anak istri kita tidak makan barang haram. Sakitu nu tiasa kapihatur lah, mudah-mudahan aya manfaatna. Sakali deui Nabi kita itu Nabi pekerja ker. Mudah-mudahan sok sano sepintas kita menyampaikan fakta bahwa Sayyidina Muhammad kaya raya, sing janten wasilah Allah ngalimpahkeun rezeki anu barokah ka sadayana. Mudah-mudahan nu hadir di ieu pangaosan sing baleunghar sadayana. Saur ibu teh lamun beunghar sadaya saha nu miskin, tenang Bu, loba nu teu hadir ngaji. Dan nu didoakeun ge nu hadir di salah saha teu hadir jadi teu kadoa. Hapunten cenah sanes kanten kalepatan, hadanallahu wa iyyakum ajmain, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.